Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Saudara Legi, jika akhir-akhir ini panjenengan merasakan hidup terasa mudah goyah, rezeki tidak lagi mengalir lancar seperti dulu, dan hati cepat panas tanpa sebab yang jelas, berhati-hatilah. Ini bukan perkara sepele. Ini adalah tanda bahwa energi Legi panjenengan sedang memasuki masa rawan paling sensitif di tahun 2026. Tahun ini bukan tahun biasa bagi kelahiran Legi. Ini adalah masa ketika hawa batin terbuka lebih lebar, naluri menjadi semakin tajam, namun justru pelindung batin melemah. Dan jika panjenengan tidak waspada, energi gelap bisa lebih mudah menyusup, mengguncang hidup dari dalam tanpa disadari. Sedulur Legi, jika panjenengan menyimak sampai menit ini, itu bukan kebetulan. Ada getaran yang saling terhubung, ada rasa yang saling memanggil. Sebab di tahun 2026, hidup saudara Legi berada di persimpangan takdir yang tidak semua orang mampu memahaminya dengan mata biasa. Dalam primbon Jawa kuno, Legi dikenal sebagai weton dengan getaran yang lembut namun kuat. Kelembutannya bukan kelemahan, dan kekuatannya bukan untuk dipamerkan. Hati Legi itu peka, empatik, dan memiliki welas asih yang dalam, mudah merasakan getaran keadaan, mudah terhubung dengan perasaan orang lain, dan mudah ikut memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Justru disinilah letak ujiannya. Karena kelembutan hati ini, Legi mudah terbuka terhadap pengaruh luar. Ucapan orang bisa menancap lebih dalam, sikap orang lain terasa lebih berat, dan energi sekitar dapat masuk tanpa disadari, perlahan menggeser ketenangan batin. Memasuki tahun 2026, alur energi kosmis bagi Legi tidak lagi mengalir lembut seperti air jernih, melainkan mulai bergulung seperti arus deras yang membawa batu kecil dan besar sekaligus. Para sesepuh Jawa menyebut fase ini sebagai hawa Legi pecah. Hawa Legi pecah bukan pertanda buruk dan bukan musibah yang harus ditakuti. Ini adalah fase ujian batin saat Tuhan seakan sedang memperhatikan siapa Legi yang sudah sadar dan siapa Legi yang masih hanyut oleh rasa tanpa pagar. Dalam fase hawa Legi pecah, ada dua jalan yang bisa terjadi. Yang pertama, yang baik bisa menjadi semakin baik, welas asih menjadi berkah, empati menjadi daya tarik rezeki, dan keheningan batin menjadi pelindung yang menguatkan hidup. Namun yang kedua, yang rapuh bisa runtuh, hati terbuka tanpa batas, emosi menguasai pikiran, dan keputusan kecil menjadi sumber penyesalan panjang. Dalam fase ini, banyak sedulur Legi merasakan hidupnya seperti digoyang pelan, namun terus-menerus. Tidak langsung roboh, namun tidak lagi tegak seperti dulu. Hati mudah penuh, pikiran cepat lelah, dan rasa mengapa hidup terasa tidak tentram muncul tanpa sebab yang jelas. Ini bukan tanda bahwa Legi salah jalan, melainkan tanda bahwa batin Legi sedang diproses lebih dalam. Karena itu, pitutur ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menumbuhkan rasa takut, dan bukan untuk membuat Anda mundur dari kehidupan. Pitutur ini hadir sebagai pengingat sebelum terlambat, agar saudara Legi tahu kapan harus melangkah maju, kapan harus diam, dan kapan harus menguatkan pagar batin. Tahun 2026 bukan tahun untuk Legi yang ceroboh. Ini adalah tahun bagi Legi yang sadar, waspada, dan mau merawat jiwanya sendiri. Sebab dari sinilah arah hidup berikutnya akan terbentuk. Apakah menjadi semakin terang atau justru semakin gelap tanpa disadari? Sedulur Legi, di persimpangan ini, panjenengan tidak sendiri. Sedulur Legi, tahun 2026 ibarat sebuah cermin besar bagi hidup Anda. Segala sesuatu yang biasanya bisa ditutupi oleh kesabaran dan sikap diam, di tahun ini muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Hal ini terjadi karena adanya benturan energi antara rasa dan ambisi yang tidak seimbang. Legi, pada dasarnya, adalah weton yang hidupnya digerakkan oleh rasa. Rasa welas asih, empati,
tidak tega, dan keinginan menjaga keharmonisan. Biasanya sifat ini membuat Legi terlihat lembut, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Namun di tahun 2026, keadaan hidup seakan memaksa Legi untuk mengambil keputusan penting dengan cepat tanpa cukup waktu untuk menenangkan rasa. Disinilah masalah mulai terlihat. Hati Legi mudah terbawa perasaan, sementara pikiran yang seharusnya menjadi penuntun seringkali kalah oleh rasa. Naluri Legi yang sejatinya adalah berkah, di tahun ini justru terlalu terbuka, seperti pintu yang tak pernah tertutup rapat. Saat naluri terbuka tanpa pagar, energi dari luar mudah masuk. Emosi orang lain terasa seperti emosi sendiri. Masalah orang lain terasa seperti tanggung jawab pribadi. Dan beban batin yang sebenarnya tidak perlu perlahan menumpuk tanpa disadari. Inilah yang membuat banyak saudara Legi merasa lelah secara batin, meskipun kehidupan luar tampak biasa-biasa saja. Tubuh tidak bekerja berat, namun hati terasa ditarik dari berbagai arah. Sedikit berpikir, sedikit khawatir, dan sedikit marah tanpa tahu sebab yang sebenarnya. Energi tahun 2026 juga membawa tekanan ambisi yang lebih kuat. Tuntutan hidup, ekonomi, dan tanggung jawab sosial semakin terasa. Legi yang sejatinya nyaman berjalan pelan namun pasti, seolah dipaksa berlari mengejar sesuatu yang belum tentu selaras dengan jiwanya. Saat rasa dan ambisi ini berbenturan, Legi menjadi mudah terbawa emosi orang lain. Jika ada yang marah, hatinya ikut panas. Jika ada yang sedih, batinnya ikut runtuh. Dan jika ada konflik kecil, Legi sering merasakannya sebagai konflik besar. Tidak hanya itu, Legi juga mudah terseret masalah yang bukan miliknya. Karena tidak tega dan ingin menolong, Legi sering masuk ke urusan orang lain hingga lupa pada batas pribadinya sendiri. Di tahun 2026, sikap ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mengguncang keseimbangan energi batin. Jika kondisi ini dibiarkan, Legi akan memikul beban batin yang sebenarnya tidak perlu. Beban ini tidak langsung terlihat, namun perlahan membuat hidup terasa tidak stabil. Tidak tenang saat diam, tidak lega saat berhasil, dan tidak puas meski sudah berusaha sabar. Inilah sebabnya banyak saudara Legi di tahun 2026 berkata, "Hidupku terasa tidak mapan, tidak setegak dulu." Bukan karena Legi lemah, melainkan karena energi Legi sedang diuji, agar belajar membedakan mana rasa yang perlu dirawat dan mana yang harus diberi batas. Ini bukan hukuman, ini adalah latihan batin. Dan dari sinilah, saudara Legi akan mempelajari satu hal penting. Tidak semua yang dirasakan harus ditanggung, dan tidak semua yang dirasakan harus dituruti. Dari pemahaman ini, keseimbangan baru akan mulai terbentuk. Sedulur Legi, di masa energi yang tidak stabil seperti tahun 2026 ini, ada satu petuah leluhur yang harus dipegang erat. Legi harus lebih waspada pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Pantangan terbesar bagi saudara Legi di fase ini adalah jangan mengambil keputusan saat hati sedang panas. Ini bukan larangan kosong, melainkan peringatan yang berangkat dari sifat Legi sendiri. Legi adalah weton yang ucapannya mengandung energi. Apa yang keluar dari mulut Legi, apa yang diucapkan dari hati, bukan sekedar suara, melainkan getaran yang bisa membentuk keadaan hidup. Saat Legi berbicara dalam kemarahan, meski hanya beberapa kata, energi itu bisa merusak hubungan yang telah lama dibangun, menutup pintu rezeki tanpa disadari, bahkan membelokkan arah hidup yang sebenarnya sudah baik. Banyak saudara Legi tidak menyadari mengapa setelah berbicara sembarangan saat emosi, hidup terasa semakin seret. Hubungan menjadi dingin, rezeki seakan terhalang, dan batin kehilangan ketentraman. Ini bukan karma instan, melainkan akibat dari energi kata-kata yang tidak dijaga. Pantangan lain yang tak kalah penting adalah jangan memamerkan kesedihan. Legi memiliki haki yang lembut. Saat kesedihan diumbar, energi sedih itu seperti diundang untuk menetap. Tidak semua yang melihat akan mendoakan. Sebagian hanya menyimpan, dan ada pula yang tanpa sadar mengirimkan energi yang tidak baik. Selanjutnya, jangan curhat sembarangan. Di tahun 2026, batin Legi sedang terbuka. Curhat kepada orang yang salah bukan meringankan beban, melainkan justru menumpuknya. Curhat yang tidak selektif bisa menjadikan rahasia batin Legi sebagai pintu masuk energi gelap. Dan yang tak kalah penting,
jangan mengeluhkan nasib. Dalam tradisi Jawa kuno, mengeluh sama dengan mengundang kejadian itu sendiri. Apa yang sering diucapkan, itulah yang perlahan dibentuk menjadi kenyataan. Para sesepuh berkata, legi yang mengeluh membuka pintu bagi hawa gelap untuk masuk. Hawa gelap ini tidak selalu berupa musibah besar. Kadang hanya berupa rasa malas, ketidakpuasan, atau kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Namun jika dibiarkan, rasa ini dapat menggerogoti semangat dan kejernihan batin. Pantangan-pantangan ini sejatinya bukan untuk membatasi hidup legi, melainkan untuk melindungi legi dari dirinya sendiri saat sedang berada dalam kondisi rapuh. Saat hati panas, diam lebih aman daripada berbicara. Saat sedih, menjaga batin lebih kuat daripada memamerkannya. Saat bingung, berdoa lebih dalam lebih bijak daripada mengeluh. Sedulur legi, yang bisa merusak legi di tahun ini bukanlah orang lain, melainkan kelalaian kecil yang dianggap sepele. Jika Anda mampu menjaga pantangan ini, energi legi bukan hanya selamat dari guncangan, melainkan justru dapat naik menjadi lebih kuat dan matang. Dari sinilah legi akan belajar. Tidak semua hal harus diucapkan, dan tidak semua rasa perlu diumbar. Sedulur legi, di masa yang oleh para sesepuh disebut sebagai hawa pecah, hidup tidak serta-merta berubah menjadi buruk, namun menjadi jauh lebih sensitif terhadap setiap keputusan. Pada masa ini, keputusan kecil bukan lagi perkara sepele, melainkan bisa menjadi awal perubahan besar yang dampaknya terasa lama. Saat hawa legi pecah, hati lebih mudah terbuka, rasa lebih cepat naik, dan pikiran sering tertinggal beberapa langkah di belakang emosi. Hal ini membuat legi rawan bertindak berdasarkan perasaan sesaat, tanpa cukup waktu untuk menimbang akibat jangka panjang. Banyak kejadian yang tampak sederhana, namun dampaknya bisa berkepanjangan. Misalnya, keluar dari pekerjaan karena emosi sesaat. Saat hati sedang panas, keputusan itu terasa benar dan melegakan. Namun, setelah emosi mereda, yang tersisa hanyalah kekhawatiran, kebingungan, dan tekanan baru yang lebih berat dari masalah sebelumnya. Ada pula yang memutuskan hubungan hanya karena salah paham kecil. Di masa hawa pecah, rasa tidak dihargai atau tidak dipahami dapat membesar berlipat ganda. Kata-kata yang seharusnya bisa dijelaskan dengan tenang justru menjadi pemicu runtuhnya ikatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan legi, yang sejatinya berhati setia, seringkali merasakan penyesalan yang dalam setelah semuanya terjadi. Tak kalah berbahaya adalah berutang demi mencari kelegaan sesaat. Saat batin tertekan, legi mudah mengejar rasa lega instan. Utang terlihat seperti solusi cepat, padahal seringkali hanya memindahkan masalah dari batin ke pikiran. Di tahun 2026, keputusan finansial yang emosional bisa menjadi beban panjang yang sulit diselesaikan. Semua keputusan emosional ini, jika dilakukan saudara legi di tahun ini, dampaknya bukan hanya sesaat, tetapi bisa melekat bertahun-tahun ke depan. Bukan karena legi bernasib buruk, melainkan karena energi tahun ini memperbesar konsekuensi dari setiap tindakan. Para sesepuh selalu mengingatkan, legi harus diam sebelum bertindak. Diam di sini bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan memberi waktu agar batin mendingin. Saat diam, rasa diberi ruang untuk turun. Saat diam, pikiran bisa kembali mengambil perannya. Dan saat diam, legi bisa membedakan mana keputusan yang lahir dari kesadaran dan mana yang hanya berasal dari emosi sesaat. Di masa hawa pecah, diam adalah pelindung. Menunda keputusan adalah bentuk kebijaksanaan. Dan tidak bertindak saat hati panas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang sejati. Saudara legi, tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua konflik harus dijawab sekarang. Terkadang, keputusan paling aman adalah berhenti sejenak, mengatur napas, dan mengingat bahwa hidup tidak sedang berlari. Yang lelah hanyalah diri Anda. Dari sinilah, legi akan belajar satu pelajaran penting. Yang merusak hidup bukanlah masalahnya, melainkan cara menyikapi masalah saat hati belum tentram. Saudara legi,
Energi batin tidak pernah retak dengan suara keras. Tidak ada tanda besar yang langsung terlihat. Yang muncul justru tanda-tanda halus, yang sering diabaikan karena dianggap sepele. Padahal, tanda-tanda inilah pesan dari batin yang sedang meminta untuk didengarkan. Salah satu tanda paling awal adalah tidur yang tidak tenang. Tubuh memang bisa terlelap, tetapi batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Bangun pagi terasa tidak segar, kepala penuh pikiran, dan rasa lelah seakan tidak hilang meski sudah cukup beristirahat. Ini bukan sekedar kelelahan fisik, melainkan tanda bahwa batin lagi sedang menanggung beban yang belum terselesaikan. Tanda berikutnya adalah perasaan yang mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu bisa diterima dengan lapang, di masa ini terasa mengganjal. Ucapan orang lain mudah menusuk. Sikap sederhana kerap dianggap sebagai serangan. Legi menjadi lebih sensitif, bukan karena batinnya lemah, melainkan karena energi perlindungannya sedang menipis. Ada pula tanda yang sering membuat Legi kebingungan. Munculnya kenangan masa lalu tanpa sebab yang jelas. Peristiwa lama yang sebenarnya sudah selesai, tiba-tiba hadir kembali dalam pikiran. Rasa sedih, kecewa, atau penyesalan yang dulu telah diterima muncul lagi seolah belum pernah dipulihkan. Ini adalah tanda bahwa ada emosi lama yang terbuka kembali saat fase batin rapuh, meminta untuk ditenangkan bukan diusir. Tanda lain yang kerap luput disadari adalah tubuh terlihat sehat, tetapi batin terasa sangat lelah. Tidak ada sakit fisik, aktivitas masih bisa dijalani, namun hati terasa berat tanpa alasan yang jelas. Semangat menurun, kegembiraan mudah menghilang, dan rasa tentram menjadi jarang dirasakan. Ini bukan kemalasan, melainkan pertanda bahwa batin Legi kelelahan karena terlalu banyak menyerap energi dari luar. Dan tanda yang paling halus namun paling dalam adalah rezeki ada, tetapi tidak pernah terasa cukup. Apapun yang diperoleh tidak membawa rasa lega. Selalu ada perasaan kurang yang sulit dijelaskan. Ini bukan karena kurang bersyukur, melainkan karena batin tidak seimbang dengan apa yang diterima. Saudara Legi, jika Anda merasakan lebih dari 2 tanda di atas, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal jelas bahwa energi Legi mulai retak, dan batin Anda sedang membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini bukanlah tameng gaib yang rumit, melainkan kesadaran untuk mengurangi paparan emosi negatif, menjaga jarak dari konflik yang tidak perlu, memberi waktu untuk diam dan kembali sadar, serta merawat hati dengan kesabaran, bukan paksaan. Jangan menunggu hingga batin benar-benar runtuh. Legi yang peka terhadap tanda-tanda ini akan lebih mudah kembali menemukan keseimbangan. Karena yang dibutuhkan Legi saat ini bukan solusi instan, melainkan perlindungan batin yang dijaga secara konsisten. Dari sini, saudara Legi akan memahami satu hal penting. Batin yang dirawat nilainya jauh lebih mahal daripada apapun yang terkoyak tanpa disadari. Sedulur Legi, di masa ketika alur energi terasa kasar dan tidak menentu seperti tahun 2026, tameng terkuat bagi Anda bukanlah ilmu yang tinggi, bukan jimat, dan bukan pula kekuatan dari luar diri. Tameng paling sejati bagi Legi adalah kesadaran dan keheningan batin. Legi adalah weton yang hidupnya banyak digerakkan oleh rasa. Saat rasa dijaga, Legi akan bersinar. Namun ketika rasa dilepas tanpa arah, Legi mudah terseret ke dalam amarah gelap, amarah tanpa sebab yang jelas, kejengkelan yang mengendap, dan rasa tidak tentram yang perlahan menggerogoti kedamaian. Karena itu, pitubur para sepuh selalu kembali pada hal-hal yang sederhana, namun sulit dijalani dengan konsisten. Yang pertama, kurangi ucapan yang tidak perlu. Bagi Legi, kata-kata adalah energi. Setiap kata yang terucap membawa bobot. Berbicara terlalu banyak, apalagi saat hati belum tenang, dapat membuka pintu bagi amarah gelap untuk masuk. Diam pada waktu yang tepat bukanlah kekalahan, melainkan bentuk menjaga batin. Yang kedua, jangan ikut konflik yang tidak penting. Tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Di tahun ini, Legi perlu lebih memilih ketentraman daripada merasa benar. Konflik kecil yang diladeni hanya akan menyedot energi
dan meninggalkan panas hati yang lama meredah. Yang ketiga, bersihkan hati sebelum tidur. Jangan membawa marah, kecewa, atau rasa tidak puas ke alam tidur. Sebelum memejamkan mata, sadari apa yang masih mengganjal di hati dan lepaskan dengan ikhlas. Tidur adalah waktu batin memulihkan tenaga. Jika hati kotor, tidur tak akan memberi istirahat sejati. Yang keempat, ingatlah kepada Gusti setiap pagi. Tak perlu ritual rumit, cukup sejenak diam, tarik nafas, dan ucapkan syukur karena masih diberi kehidupan. Mengingat Gusti adalah seperti menyetel arah batin setiap hari, agar tidak tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Sedulur Legi, amarah gelap tidak datang dengan suara keras. Ia masuk perlahan, melalui kata-kata yang tak dijaga, konflik yang tak perlu, dan hati yang lelah namun dipaksa kuat. Legi yang sadar dan waspada tidak akan mudah terseret arus ini, karena Anda tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Kapan menahan rasa dan kapan memeluk diri sendiri. Tahun 2026 bukan tahun bagi Legi yang sembrono, melainkan tahun bagi Legi yang telah matang batinnya. Dari keheningan, kekuatan sejati akan tumbuh. Dan dari kesadaran, amarah gelap tak akan menemukan tempat untuk berdiam. Sedulur Legi, selama batin Anda tetap terjaga, tak ada badai yang mampu memadamkan cahaya jiwa. Sedulur Legi, jika Anda sampai pada bagian akhir ini dan merasa ada sesuatu yang menyentuh hati, itu bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda bahwa batin Anda masih hidup, masih peka terhadap nasihat, dan masih mau dirawat, meski telah bertahun-tahun menjalani perjalanan hidup yang tidak ringan. Tidak semua orang Legi bersedia berhenti sejenak untuk mendengarkan suara batinnya. Banyak yang memilih berpura-pura kuat, memilih diam meski hati sudah penuh, dan terus menjalani hidup tanpa menyadari bahwa jiwanya sebenarnya sedang meminta perhatian. Jika Anda merasa nasihat ini mengena, itu adalah tanda bahwa kesadaran mulai terbangun. Batin yang hidup bukanlah batin yang tak pernah terluka, melainkan batin yang mau belajar dari rasa sakit. Batin yang mau dirawat bukanlah batin yang lemah, tetapi batin yang berani mengakui bahwa ia membutuhkan perlindungan. Dan batin yang masih memiliki jalan terang adalah batin yang tidak menyerah pada keadaan, meskipun hidup terkadang terasa tidak adil. Sedulur Legi, tahun 2026 bukan tahun yang harus ditakuti. Ini bukan tahun musibah, dan bukan pula tahun gelap seperti yang sering ditakut-takuti. Ini adalah tahun ujian batin. Tahun ketika Anda diajak untuk lebih sadar, lebih sabar, dan lebih bijaksana kepada diri sendiri. Tidak semua hal harus ditanggapi dengan cepat. Tidak semua rasa harus langsung diwujudkan dalam tindakan. Terkadang, yang paling dibutuhkan Legi adalah berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan bersandar kepada Gusti dengan hati yang tenang. Jika Anda mampu menjalani ini, apapun yang dihadapi di tahun 2026 tidak akan merusak Anda, justru akan mematangkan jiwa. Legi yang sadar dan sabar tidak akan terseret arus, karena telah mengenal arah batinnya sendiri. Oleh karena itu, jika Anda berkenan, tuliskan di kolom komentar, Legi apa Anda dan berasal dari daerah mana. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai penyambung rasa, agar Mbah bisa mendoakan Anda dari kejauhan, mengirimkan harapan baik, dan memohonkan perlindungan agar hidup Anda senantiasa dijaga. Dan jika nasihat ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan subscribe. Bukan sekedar untuk mendukung, melainkan agar Anda tidak tertinggal wejangan-wejangan sakral yang bisa menjadi cahaya saat jalan hidup terasa gelap. Sedulur Legi, ingatlah satu hal terakhir ini.
Hidup tidak pernah menguji orang yang tidak kuat. Jika Anda terlahir sebagai Legi, itu karena Gusti percaya Anda mampu menjaga rasa, menguatkan batin, dan melangkah dengan tentram meskipun dunia terkadang tidak pernah benar-benar sunyi. Semoga Anda senantiasa selamat, sadar, dan dianugerahi ketentraman dalam menghadapi tahun 2026 dan tahun-tahun setelahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.